Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku mau review produk dari ini dia L'Oreal Paris. Nah, kebetulan aku mau review produk lipsticknya nih guys. Nah, aku dapetin lipstick ini dari sini dia, dari akun Shopee ini. Aku dapetin pas lagi ada promo atau flash sale. Nah, aku dapat apa aja di situ sesuai dengan gambar ini. Aku dapetin dual lipstick dengan warna Explore 116, kalian bisa lihat, sama I Win nomor 666. Nah, ini sih katanya kombinasi untuk ombre. Terus aku juga dapetin ini dia yang aku suka, si L'Oreal Dermo Expertise Gentle Lip Eye Makeover. Aku dapetin ini, aku suka banget ini karena aku sebelumnya udah nyoba. Dan aku dapetin bonus juga ini, si apa namanya ini, si penjepit bulu mata yang super duper bagus karena dia benar-benar bikin curly, suka banget. Oke, kita langsung aja ke review lipsticknya. Oke, kita langsung aja. Ini aku udah nyoba tadi sebelumnya, cuman dia itu kayak gak water resistance gitu ya. Kalau katanya ini sih matte, tapi dia tuh agak glossy gitu guys. Dia tuh matte, katanya matte. Oke, kita langsung aja ya. Langsung aja kita buka. Kita langsung aja ke warna yang Explore dulu. Aku sebenarnya suka dari luarnya tuh dia bagus. Packagingnya dia tuh kayak gini, dia ada warnanya sama dia bersegel di sini, dan dia itu ada tulisan China-nya, dan ini dia itu made in China ya guys, itu made in China. Ini kalian bisa lihat dia made in China, kelihatan gak sih kalau dia tuh made in China? Made in China gitu. Well, aku sebelumnya juga pernah punya produk lipstick made in China gitu, tapi kalau ini udah ternama si L'Oreal ya. Dan aku jujur belum pernah beli produk L'Oreal, termasuk lipsticknya aku baru dapet dan baru punya ini guys, si L'Oreal Paris ini. Well, aku bakalan hapus dulu sama si makeup ini, makeup remover untuk bibir dan mata. Jadi ini hanya khusus untuk bibir dan mata. Oke, mari kita coba. Ya, putih dikit aja karena dia benar-benar bisa menghapus. Tuh kan, tuh aku suka banget, dia bener-bener bisa menghapus bibir, warna bibir lipstick di bibir aku ini. Tapi ya gitu, dia tuh kayak yang krecep-krecep gitu di bibir aku. Mungkin kulit aku agak sensitif ya, cuman dia hasilnya lembut, beneran lembut di bibir, nggak bikin kering. Biasanya kalau kita pakai lipstick yang ini, yang satu aku lipstick Maybelline, itu bibir aku agak kering gitu setelah pemakaian gitu. Ketika aku hapus tuh bibir aku agak kering. Nah, kalau ini dia nggak bikin bibir kering gitu loh. Ini tuh bisa bikin bibir kita moist lagi. Oke, mari kita coba yang warna ini ya, Explore Nude. Dia aplikatornya kayak gini, dia miring dan buntu gitu. Sekarang aku cobain ya. Tuh kan, kayak pertama kali tuh kayak ada bibir yang leka, kayak rasanya tuh kayak ada gercep-gercepnya gitu,
kayak pedih gitu. Kayak krecep-krecep dan pedih. Ini kayaknya harus 2 kali swatch. Beneran dia harus 2 kali swatch. Atau kalian kalau mau ngakalinnya itu kasih foundation dulu di bibir kalian supaya lebih nampol, baru nanti kalian bisa aplikasiin ini. Ntar lagi aku bakalan nyoba aku kasih foundation. Nah ini menurut aku teksturnya dia itu enggak matte, bahkan dia tuh enggak matte, katanya matte ya kan. Terus dia itu kayak sorry ya, dia tuh kayak produk lipstick Cina, made in China yang pernah aku beli itu kayak lip tint gitu. Kenapa? Karena ketika aku apply di bibir aku itu ada kayak rasa kercep gitu, kayak kercep jarum, kercep gitu deh pokoknya. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasain, bisa komen ya di bawah. Dan baunya juga bener-bener mirip sekali sama lipstick yang pernah aku beli, lipstick merek lain yang produknya itu made in China gitu, lipstick China harga 15 ribuan gitu guys. Mirip banget, gak tau sama apa, aku lupa, dulu pernah punya tapi udah aku kasihin aku ibahin ke yang lain. Menurut aku dengan lipstick harga segitu, dengan hasilnya yang seperti ini, kalau aku pribadi ya, karena aku adalah pecinta lipstick matte yang satu kali oles itu udah langsung matte, bener-bener matte, nggak glossy, karena aku nggak suka glossy. Jadi menurut aku ini tuh kalau dikasih bintang tuh mungkin 7 ya, 7 atau 6, karena menurut aku ini tuh masih belum kategori yang matte dan dia masih transfer. Kalian bisa lihat di tangan-tangan aku ini, dia bekasnya transfer banget, transfer parah, dia nggak waterproof kayaknya ya, karena aku transfer di nih, transfer banget malah, bukan, katanya aku lihat review di YouTube itu dia itu transfernya dikit, tapi ternyata ketika aku review sendiri, menurut aku di bibir aku mungkin dia nggak bisa ngeset ya di bibir aku, karena di bibir orang tuh beda-beda. Di bibir aku tuh dia nggak ngeset dan malahan beleber kemana-mana, dia butuh ngesetnya tuh lama, yang katanya hanya beberapa detik, 15 detik atau berapa detik. Sampai aku lihat review YouTube yang lain itu sama, mereka tuh kayak ngesetnya tuh lama, bukan lama, sorry, ngesetnya itu bentar gitu. Tapi kenapa beda ya di bibir aku? Ini karena bibir aku udah terlalu sering pakai yang matte, beneran matte gitu ya. Terus kalau untuk warnanya ini, dia warna bibir, terus cukup menutupi warna hitam bibir aku, tapi aku paling suka sama lipstick yang bener-bener menutupi. Kalau ini sih seperti natural, bahkan kayak nggak pakai lipstick ya. Ini yang untuk natural bagus nih, untuk warna 116 Explore, dan dia beneran kalau di bibir aku itu kayak gini hasilnya, bener-bener natural. Dan aku kira, aku sampai cari di websitenya, apa bener sih L'Oreal Paris itu made in China gitu guys. Sampai aku itu cari-cari di salah satu YouTube, dan dia tuh review banyak banget shadesnya, dan ternyata emang bener L'Oreal Parisnya itu made in China juga. Berarti aku nggak ketipu dong. Aku kira aku ketipu, karena masa sih aku ketipu, ini belinya original asli dari L'Oreal Paris store, official store-nya di Shopee. Ternyata emang mungkin L'Oreal Paris itu made in China ya gitu. Aku pikir L'Oreal Paris itu made in Paris gitu, ternyata L'Oreal Paris itu made in China. Well, jadi aku nggak tahu dulu. Jadi buat temen-temen yang belum tahu, L'Oreal Paris itu made in China, oke ya.
mungkin aja juga yang made in Japan atau made in apa, karena kita di Indonesia jadi kita pabriknya orinya tuh made in China gitu. Tapi aku kalau udah made in China itu udah ya, well kita tahu lah lipstick yang harga 15 ribuan itu ya. Cuma setiap orang seleranya beda-beda. Mungkin buat teman-teman ada yang suka sama lipstick ini, mungkin karena cenderung bibirnya itu sudah berwarna, nggak, warnanya tuh nggak hitam kecoklatan gitu, enggak, jadi mereka cocok sama lipstick yang ini. Dia teksturnya emang ringan, but untuk waterproofnya dia nggak waterproof, dia juga nggak matte yang katanya dibilangnya matte. Terus dia juga menurut aku lebih ke glossy, dan kayak dibilang glossy tuh nggak glossy banget, jadi semi glossy dan matte gitu. Jadi buat teman-teman yang pecinta matte, apalagi kalau sebelumnya tuh pakai yang punyanya Maybelline ini, si Maybelline lipstick Maybelline Matte Ink ini, jadi kalian jangan dibandingin deh. Kalau ini udah beneran powdery matte, kalau ini dia itu kayak glossy, semi glossy matte, jadi dia nggak matte. Jadi buat teman-teman pecinta matte harusnya beli yang lain aja, atau beli yang matte powdery. Kalau yang pecinta glossy ini kalian bisa pakai yang ini, Roche Signature L'Oreal Paris. Oke, sekarang kita mau ombre sama yang ini dia, warna iWin 666. Nah ini juga dia tuh beda. Kalau yang ini itu, nah kita dari depannya aja ya, ini dia depannya sama nih kayak gini, terus bedanya di belakangnya ini. Nah ini udah kalian bisa lihat kan, ini bedanya bagian belakang, ini yang warna Explore, ini yang warna iWin, jadi kayak beda gitu. Ini China, habis itu ini spasinya juga dia kecil, ini spasinya merata besar, atau mungkin produk lama produk baru mungkin ya. Terus apalagi yang bedanya, yang beda ini juga sama, ini besar, ini kecil, mungkin hanya beda itunya aja kali ya, beda fontnya aja, ukuran tulisannya aja. Terus ini juga ada nomornya 0570, ini 0570783005, sama yang satunya itu 036911 bla bla bla, dari Japan juga, nggak tahu artinya itu apa. Dan yang pasti ini ada barcode-nya. Ini artinya kalau sudah dibuka itu jangka waktunya tuh 12 months, 12 bulan ya, selama 1 tahun gitu. Udah, ini bedanya cuman itu aja sih, ingredientsnya sama. Nah ini lagi nih, kalau yang ini, yang Win ini China, kalau yang ini dia udah bahasa Indonesia, mungkin ini produk dari sana original gitu ya mungkin ya. Kalau yang ini udah dari Indonesia, diproduksi di Indonesia mungkin, tapi ini juga ada tulisannya kok, dia made in China. Ini dia gengs, made in China. Oke, untuk review lipstiknya itu, sekarang kita lanjut ke yang iWin. Yang iWin ini warnanya lebih kemerahan karena dia memang beneran ombre, jadi kita langsung aja di ombre. Nah ini dia guys, ya teksturnya juga harus kayak 2 kali swatch gitu, 2 kali swatch. Menurut aku dia ombrenya itu yang ombre natural gitu ya, nggak yang ombre banget, karena dia emang glossy. Jadi menurut aku lipstick glossy itu nggak enak untuk ombre, dia harus di ombre sama lipstick yang matte powdery. Oke, ini dia penggunaannya tanpa tips dan trik. Sekarang aku bakalan gunainnya pakai tips dan trik supaya si lipstick ini lebih menempel. Mungkin di bibir kalian sudah nempel ya, tapi di bibir aku belum nempel, jadi sekarang aku mau hapus dulu.
supaya dia lebih menempel, aku punya tips dan triks. Gimana kalau kita pakai ini dia, kita kasih Maybelline. Kita kasih Maybelline aja. Loh. Lalu kita tap-tap. Nah, ini kita tap-tap aja di bibir sampai bibirnya kelihatan pucat. Dan setelah itu kita mau langsung aja ke lipstick ombre-nya. Kita pakai lipstick yang ini ya, gengs. Coba bismillahirrahmanirrahim, dia beneran ngeset atau enggak. Ya, warnanya lebih keluar, beneran lebih nempel. Terus dia emang nggak cocok untuk bibir yang hitam ya kan, cenderung bibir aku tuh ada hitamnya, jadi nggak terlalu cocok. Tapi dia lebih mengatasi lah kalau kita kasihin si apa itu namanya, si concealer itu tadi. Sekarang kita ombre sama ini. Ini aku bakal jadiin lip tint deh malam untuk ombre-ombre gitu. Oke, kalau gini ombrenya lebih masuk. Gimana guys kalau pakai pakai apa namanya itu tadi, apa sih, concealer. Nah, kalau pakai concealer tuh kayak gini, hasilnya tuh agak lebih nempel gitu ya. Jadi tips dan triksnya buat kalian kalau itu tadi, pakai aja si concealer untuk pertama kali, dan jangan dibandingin sama yang ini ya guys. Kalau yang ini emang beneran si Maybelline ini beneran yang powdery matte. Kalau ini menurut aku lebih ke glossy matte, tapi dia nggak ada matte-nya glossy, dan dia waterproofnya ya, kalian bisa tes aja sendiri ya. Tadi kalian bisa lihat dia benar-benar transfer proof ya. Oke, kalau gitu ini ombre dari L'Oreal Paris. Sekian, terima kasih, aku harap kalian suka. Gimana kalau aku masukin juga video ombre si Maybelline ini guys. Nah, kalau ini si Maybelline nomor 225 sama 210, 225 sama 210, versatile sama delicate. Nah, mari kita coba gimana ombrenya. Oke guys, sekarang kita bakalan coba ombre pakai si Maybelline ini. Aku juga beli ini paketan dulu di official store Maybelline-nya asli, ini dia. Dan nggak dapat gift kayaknya. Seingat aku nggak ada gift. Oke, sekarang kita hapus. Biasanya kalau yang matte itu beneran sulit dihapusnya, tapi kalau ini Maybelline dia nggak terlalu sulit juga. Kita bakal pakai yang matte ink ini guys. Aku suka banget sih sama ini, baunya juga kayak candy gitu, tapi aplikatornya kayak gini ya, lurus. Nah, nih
guys. Kalian bisa lihat kan kalau yang ini beneran kayak matte powdery gitu, dia benar-benar kayak yang matte powdery, terus dia kayak nggak butuh lama untuk ngeset di bibir aku. Kalau yang Maybelline ini ya, dia nggak butuh lama ngesetnya, cukup beberapa menit. Nah gitu, dia yang agak-agak lengket dikit ketika menempel di bibir, cuma nggak yang separah lengket gitu. Oke, sekarang kita bakalan ombre sama si Maybelline Matte Ink yang nomor 225. Aku tuh sukanya si Super Matte Ink ini, dia tuh baunya enak kayak candy gitu. Nih. Cenderung nggak ada hasilnya malah menurut aku ombre pakai ini. Jadi menurut aku kalau ini tuh kayak nggak bisa dibuat ombre gitu ya. Menurut aku pasangan ini tuh nggak bisa buat ombre di bibir aku, mungkin karena bibir aku atau tekstur bibir aku nggak sama dengan yang lain. Jadi menurut aku yang ini bisa kalian ombrein aja sama si ini dia, si L'Oreal yang I Win. Mari kita coba. Yuk kita coba ombrein sama yang ini yuk. Kalau ini masih masuk, tapi ternyata ketika disatuin sama si lipstick dari Maybelline itu warnanya juga kelihatan agak lebih tingkatan ini sih. Jadi ombrenya masih kurang berhasil. So kita cobain ombre sama lipstick Wardah guys. Ini juga nggak akan masuk, jadi harus lebih terang lagi ya. Oke, kesimpulannya jadi menurut aku kalau untuk ombre-ombrean gitu aku suka sama si Maybelline ini karena dia teksturnya lebih powdery, tapi dia nggak bisa untuk ombre. Kalau kombinasi delicate sama versatile di bibir aku nggak bisa untuk ombre, jadi aku harus pakai ombrean yang lain. Jadi ini untuk dasarnya aja, basicnya aja, lalu ombreannya. Nah aku sukanya ini. Terus kalau sama si L'Oreal ini dia itu menurut aku bagus, cuman dia nggak matte dan bleber kemana-mana. Dan aku baru pertama kali dapat lipstick yang harganya lumayan tapi hasilnya nggak terlalu I'm sorry to say, jadi aku minta maaf, aku nggak terlalu suka sama yang ini karena aku pecinta lipstick yang matte gitu dan awet tahan lama. Oke, Maybelline pun juga punya lipstick yang dia tuh nggak matte gitu ya, sama nggak tahan lama gitu. Kayaknya ada dia tuh lipstick apa namanya ya, lipstick ini punya lipsticknya. Nah ini dia itu lipstick almond pink the powder matte color sensation. Nah ini menurut aku dia juga nggak tahan lama, dia nggak transfer proof gitu. Jadi yang Maybelline punya transfer proof itu dia ini, yang baru aku punya itu cuman si Super Matte Ink ini guys. Kalau ini juga dia nggak transfer proof, dia tuh malah kayak gampang nempel di gelas, dia nempel dan gampang cepat habis. Dan kalau ini si L'Oreal menurut aku dia itu nggak matte tapi dia tuh lebih ke glossy gitu. Dan kalaupun dia mau matte, dia harus di setnya itu agak lama. Kalian bisa akalin sama concealer atau foundation kayak gitu. Jadi di basicin dulu untuk bibir yang warnanya hitam guys. Tapi mungkin beda lagi untuk bibir yang warnanya udah pink atau memang udah bibirnya merah, mungkin dia bakalan masuk warnanya. Tapi kalau untuk yang bibir warna hitam kayak aku, dia susah masuk. Oke, itu tadi review aku tentang lipstick
ombre dari Maybelline dan L'Oreal. Sorry to say, mohon maaf kalau ada kata-kata yang menyinggung atau tidak enak didengar. I'm really sorry karena ini menurut aku adalah pendapat aku pribadi, jadi nggak sama dengan kalian. Hasilnya pun juga beda karena tekstur dan kulit orang tuh masing-masing ya, beda tipe, beda kulit. Mungkin di kalian bisa masuk, di aku tidak. Ini juga mungkin di kalian ada yang bikin pecah-pecah di bibir tapi di aku tidak. Nah begitu, jadi ini hanyalah pendapat aku aja. Oke, menurut aku lebih suka yang ini, dia juaranya adalah ini. Bye bye, terima kasih, sekian review aku, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sebelum kalian beli, kalian bisa cek dulu di YouTube review apakah itu bagus atau tidak. So terima kasih, bye bye, assalamualaikum.